Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Anda Quratul Uyun dari PPL Unsik 2021. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, asal saya dari Pemalang, mungkin cukup sekian dari saya. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang al-qawaid. Qawaid di sini kita akan membahas mengenai adad ma'dud. Gitu. Nah, apa itu adad dan ma'dud? Sebelumnya kita akan membahas mengenai kompetensi dasar dulu. Apa sih setelah ini yang akan kita dapatkan? Di sini ada 2 kompetensi dasar, yaitu KD 4.1 mendemonstrasikan tindak tutur, mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna dan fungsi dari susunan gramatikal adad wal ma'dud. Itu lalu menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tasawwuf atau berbelanja dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi gramatikal dari adad ma'dud. Intinya nanti habis ini kita bisa bertindak tutur atau mungkin menyusun secara gramatikal tentang at-tasawwuf atau berbelanja menggunakan kaidah adad wal ma'dud. Nah, untuk indikatornya kalian nanti akan diminta untuk bisa menyalin adad ma'dud dari angka yang telah tersedia. Untuk selanjutnya membuat kalimat dengan menggunakan adad yang tersedia dan membuat kalimat menggunakan kata yang tersedia nanti. Nah, ini dia. Adad wal ma'dud. Apa sih adad wal ma'dud itu? Jadi, adad dalam kalimat bahasa Arab berarti bilangan. Dan ma'dud adalah benda yang dibilang. Contohnya mungkin ya, untuk contoh dalam bahasa Indonesia saja, mungkin misalkan 100 pena gitu. 100 pena, 100 itu berarti angka kan? Nah, yang dimaksud di sini merupakan angka. Jadi adad itu merupakan bilangannya. Bilangannya itu, dan pena itu kan merupakan benda yang dibilang. Seperti itu. Jadi itulah fungsi kegunaan adad wal ma'dud. Dan di sini nantinya yang namanya adad ma'dud itu ada ketentuannya. Kayak misalkan 1 sampai 2 kita menggunakan mudzakkar plus mudzakkar, muannas plus muannas. Jadi nanti ada ketentuan masing-masing dari masing-masing adad wal ma'dud atau bilangannya dan benda yang dibilang tersebut. Gitu. Nah, ini untuk contoh-contohnya dulu. Untuk contoh yang pertama ada adad mudzakkar dan adad muannas. Nah, ini kalau misalkan adad mudzakkar untuk huruf 1 yaitu wahidun. Ini untuk 1 ya. Nah, muannasnya dari angka 1 atau yang biasa kita sebut wahidun, itu kalau bentuk muannasnya kita pakainya wahidatun. Seperti itu ya. Dan sampai selanjutnya. Oke, selanjutnya ada penggunaan adad wal ma'dud. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi untuk setiap penggunaan setiap hurufnya itu terkadang berbeda. Yang pertama ada penggunaan jika adadnya berupa bilangan 1 sampai 2, maka ma'dudnya sama dengan adadnya. Nah, maksudnya gimana sih, Bu? Jadi maksudnya itu di sini misalkan kalau di bahasa Arab itu kan ada mudzakkar dan untuk mudzakkar dan muannas. Jadi misalkan ada yang buat laki-laki, ada yang buat perempuan gitu.
Langsung aja mungkin kita ke contohnya ya. Contoh yang pertama. Tadi kan ketentuan pertama, kalau angka 1 sampai 2, maka misalkan ma'dudnya berupa mudzakkar, maka adatnya juga mudzakkar. Nah, ini yang pertama mudzakkar. Ini qalamun. Qalamun kan mudzakkar. Gitu ya. Karena nggak ada tanda tanya yang menunjukkan bahwa itu bentuk muannas. Misalkan dengan ta marbutah atau menggunakan alif dan ta gitu, kan nggak ada. Nah, di sini bentuknya mudzakkar kan, ma'dudnya. Maka adatnya pun harus mudzakkar. Jadi begini. Yang namanya ma'dud itu benda yang dibilang. Kalau adat itu adalah bilangannya. Jadi qalamun wahidun gitu. Kalau ininya mudzakkar, ininya juga harus mudzakkar. Tuh. Ini untuk yang 1. Misalkan untuk yang 2, berarti qalamani nani. Kan bentuknya mudzakkar semua. Tadi kan yang di atas kan udah dicontohkan. Yang mudzakkar adat yang mudzakkar seperti apa dan adat yang muannas itu seperti apa. Ini untuk yang mudzakkar tadi, dan untuk selanjutnya yang muannas. Kita di sini menggunakan contoh majallatun. Majallatun kan ini muannas ditandai dengan ta marbutah. Muannas gitu ya. Maka kita menggunakan adat yang muannas juga karena ma'dudnya muannas. Ma'dud majallatun, terus adatnya wahidatun. Majallatun wahidatun. Untuk ini yang penggunaan adat ma'dud yang 1 sampai 2. Untuk angka 1 sampai 2. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, jika adatnya berupa bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub. Jika adatnya bilangan 11 sampai 99, maka ma'dudnya berupa mufrad mansub atau isim mufrad yang dibaca nasab. Ya. Langsung aja ke contohnya. Kita contohnya pakai ini. Jadi yang 11 mungkin ahada asyara qalaman. Kenapa sih kok jadinya nggak qalamin gitu? Karena di sini menggunakan ketentuan dari angka 11 sampai 99, maka menggunakan mufrad mansub. Jadi di sini adatnya ahada asyara. Saya ini. Lalu maka ma'dudnya berupa mufrad mansub. Jadi yang tadinya bentuk aslinya qalaman itu qalamun, qaf, lam, mim, qalamun, maka di sini berbentuk menjadi mufrad. Menjadi mufrad atau isim mufrad, arti isim yang menunjukkan makna 1, jadi cuma 1 doang, nggak dijamakkan gitu. Mufrad tapi mansub. Mufrad dan dibaca nasab. Fathah mansub. Qalaman. Jadinya qalaman. Untuk yang 11 sampai 99, maka ma'dudnya harus berupa mufrad dan dibaca mansub. Oke, selanjutnya jika adatnya berupa bilangan 3 sampai 10, maka ada kedua ketentuan, yaitu ma'dudnya harus berbentuk jamak majrur atau isim yang dibaca jar. Nah, ini untuk yang ketentuan pertama nih. Untuk ketentuan pertama, jika adatnya berupa bilangan 3 sampai 10, maka ada dua ketentuan. Yang pertama kita akan bahas dulu, ma'dudnya harus berbentuk jamak majrur atau isim jamak dan dijarkan gitu. Tadi kan qalamun gitu ya.
Maka kita dijamakkan dulu. Apa bentuk jamak dari kolam? Bukan aqlamun, harusnya kan aqlamun. Tapi karena ketentuan 3-10 menggunakan isim jamak dan dibaca majrur atau dibaca kasroh, maka menggunakan apa? Menggunakan aqlamin. Jadi salah satu aqlamin. Untuk ketentuan yang kedua, bentuk adat dan ma'dud harus berbeda dalam hal mudzakkar dan muannas. Jika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Dan jika ma'dudnya muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya salah satu manjallatin. Nah, di sini mana, ayo? Di sini yang mudzakkar mana dan muannas mana? Nah, jadi di sini kan ada bentuk, ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Salah satu ini kan merupakan bentuk dari mudzakkar dan majallatin merupakan bentuk dari muannas. Kenapa sih dibaca? Kenapa muannas? Karena ini ada tanda muannasnya, yaitu alif dan alif dan ta gitu. Menggunakan tanda-tanda isim muannas. Jadi kalau misalkan ini yang mudzakkar, maka ininya harus muannas, dan kebalikannya. Misalkan adatnya muannas, maka ma'dudnya harus mudzakkar. Seperti itu. Lalu selanjutnya, jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. Contohnya nih, apa ya? Ini. Alfi syahrin. Syahrin ini kan merupakan ma'dudnya dari alfi. Jika adatnya berupa bilangan 100 sampai 1000 hingga jutaan atau kelipatannya, maka ma'dudnya harus mufrad dan majrur. Maka ma'dudnya harus mufrad atau isim yang menunjukkan makna satu. Nggak ada misalkan ini dibentuk menjadi isim musanna atau menjadi jamak tuh, enggak. Jadi harus isim mufrad tuh, musyahrin. Dan harus dibaca, selain mufrad juga harus dicerkan atau di sini menggunakan tanda kasrah. Jadinya alfi syahrin. Tuh. Jika adatnya itu 100 sampai 1000, maka ma'dudnya harus berbentuk mufrad dan majrur. Untuk selanjutnya, jika adatnya berupa bilangan 101, 102, atau 201, 200 sampai 202, 901 sampai 902, maka ma'dudnya seperti untuk bilangan 1 sampai 2, yaitu dengan adatnya mudzakkar plus mudzakkar atau muannas plus muannas. Jika berupa bilangan 103 sampai 110 sampai dengan 903 sampai 999, maka ma'dudnya seperti untuk bilangan 3 sampai 10 harus berbentuk jamak majrur atau isim jamak yang dibaca jar, ya. Nah, ini di sini ada contohnya yang 100 sampai 900 dulu. Ini contohnya mi'atu qalam. Yang 100 sampai 900. Ini yang tadi ya. Kita mencontohkan yang ini dulu. Yang 101 dan sampai 902. Sampai 999. Untuk yang pertamanya, kaidahnya yaitu maka ma'dudnya seperti angka dari yang 1 dan sampai 2 gitu. Berarti misalkan mudzakkar semua, muannas semua. Mi'atun wa qalamun wahidun. Kan ini 101, tapi di sini bendanya ditaruh di tengah-tengah menggunakan wawu ataf. Jadi mi'atun wa qalamun wahidun. 100, 1 mi'atun
wahidun, dan ma'dudnya ditaruh tengah-tengah dan menggunakan wawu ataf. Ditambahkan wawu ataf. Mi'atun wa qalamun wahidun. Seperti itu. Ya, mungkin penjelasannya untuk yang ini cukup sekian dulu. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Dan nanti ada tugas, silahkan dikerjakan. Nanti saya upload di e-learning-nya. Baik, terima kasih. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, neng dia kemana? Kampus berapa? Kampus 2. Yang di kampus 2.